Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Shalom kids, welcome di ibadah online Persekutuan Pelayanan Anak Immanuel Palu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Nah, ibadah hari ini ada apa saja kita Kakak Yani? Ya, kita akan ada praise and worship, dan kita akan ada firman Tuhan yang luar biasa, dan juga kita akan ada yang paling seru, games. Adik-adik yang ada di rumah, untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak beribadah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Seluruh ibadah kami pada saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri. Let's praise God. Bersama Tuhan, aku bisa.
di rumah bagaimana? Masih semangat? Masih dong ya. Nah sekarang pujian berikutnya dikatakan bersama Tuhan Yesus kita dapat kalahkan musuh. Untuk itu semua masih bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama pujian ini, perubahan di hidupku. Telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Yeah, yeah. Telah ku tinggalkan hidup lama, hidupku menjadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Aku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. Jadi pemenang sebab Yesus menjadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. Jadi pemenang sebab Yesus menjadi pemenang. Shalom adik-adik di rumah. Masih suka cita? Pastinya ya. Kakak Uli masih suka cita? Masih. Kakak Ella? Masih dong. Iya. Sukacita kita pada saat ini kita akan main games. Ya, adik-adik di rumah, hari ini Kakak Agnes mau ajak adik-adik semua untuk bermain games tebak toko Alkitab. Ya, sesuai dengan nama gamesnya tebak toko Alkitab, tentunya adik-adik harus siapkan Alkitabnya. Ya, untuk adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik kelas batita dan kelas balita, mamanya dipanggil atau papanya suruh buka Alkitab ya. Nanti Kakak Agnes akan kasih soal atau nama kitabnya, pasal dan ayat. Adik-adik di rumah dibantu mama dan papa cari, dibuka Alkitabnya, dicari, kemudian temukan satu nama toko di dalam ayat tersebut. Ya, bagaimana adik-adik? Sudah siap? Kakak Uli sudah siap? Siap. Iya. Oke. Kita akan segera mulai. Ya. Semua siap ya? Dengan Alkitab di tangan semua. Soal yang pertama. Matius 1 ayat 21. Ayo adik-adik, ayo. Saya Iya, iya, Kakak Ella sudah dapat. Sebentar Kakak Ella, tangan Kakak Ella ya. Adik-adik di rumah, ayo dibuka. Iya, ada yang dapat? Coba Kakak Ella jawabannya apa? tokonya di dalam Yesus. Ya, benar sekali. Adik-adik di rumah sama jawabannya? Iya, betul sekali. Iya, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Sudah siap? Siap. Iya, sekarang kita jalan-jalan ke perjanjian lama. Ya. Siap? Siap. Kejadian pasal 5 ayatnya yang kelima. Ayo silakan Iya, Kakak Uli terlambat Kakak Uli. Gimana adik-adik di rumah sudah dapat? Iya, kejadian 5 ayat 5. Iya, jawabannya apa? Apa Kakak Ella? Adam. Adam, betul sekali. Iya, semakin seru ya. Kita masuk dalam soal yang ketiga. Sekarang kita kembali ke perjanjian baru. Ya, kita perjanjian baru. Kisah para Rasul 2 ayat 37. Ayo dicari. Iya, Kakak Uli. Iya, adik-adik di rumah juga sudah dapat? Iya, Sudah. jawabannya apa Kakak Uli? Jawabannya Petrus. Petrus. Yeay. Sekali. Petrus. Masih semangat? Masih semangat? Masih, Iya. Kakak Agnes. Sekarang kita buka kitab Injil Lukas ayat 1 ayat 26. Saya. Iya, Kakak Uli terlambat ya. Kakak Ella yang dapat. Apa jawabannya Kakak Ella? Gabriel. Gabriel. Iya, adik-adik di rumah dapat juga kan? Iya, harus semangat ya. Buka baca Alkitab, nanti ketahuan siapa yang sering buka Alkitab dengan yang tidak buka Alkitab.
Ya, sekarang kita buka satu kali lagi. Ya, kesempatan terakhir. Ayo, masih semangat? Masih. Ya. Kita buka kitab Lukas 1 ayat 7. 7 saya. Iya. Kakak Oli. Siapa Kakak Oli? Elizabeth. Elizabeth. Iya, benar sekali. Iya, adik-adik di rumah, kira-kira dari games ini apa yang bisa kita pelajari? Kita harus sering membaca firman Tuhan agar kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan agar menyenangkan hati Tuhan. Iya, demikian games Kakak Agnes pada hari ini. Terima kasih Kakak Olin, terima kasih Sama-sama Kakak Agnes. Terima kasih juga adik-adik di rumah. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Ku telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Oh iya, adik-adik yang ada di rumah silakan duduk. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan semua persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan bersama pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan nyanyikan bersama pujian Tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Lia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada hari Minggu ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Berkati Kakak Lia akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan kami boleh mengerti, tinggal di hati kami,
dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan, berikan kami hati yang taat, ya kami semua selalu taat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, apa kabarnya adik-adik hari ini? Tetap sukacita adik-adik di tahun baru. Tuhan Yesus membawa kita memasuki tahun yang Dia sudah anugerahkan buat kita semua. Nah, harus semangat ya. Tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Nah, hari ini Kakak Lia mau bawa kita dalam firman Tuhan. Tadi sudah puji-pujian, sudah bersukacita menyanyi dan memuji Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dengarkan Kakak Lia untuk bercerita tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Allah memelihara kehidupan kita setiap hari. Nah, cerita Kakak Lia pada pagi hari ini yaitu terdapat dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-22. Nah, kitab Kejadian 2 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-22. Nah, semua baca Alkitabnya ya, kita buka semua kitabnya. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-22. Di sini Kakak Lia mau ambil satu tema dalam ayat ini, dalam cerita kita pada pagi hari ini, yaitu diciptakan untuk dekat dengan Allah. Nah, diciptakan untuk dekat dengan Allah. Nah, bagaimana kehidupan kita supaya kita dekat dengan Allah? Nah, yang pokok di sini, mari kita dengarkan firman Tuhan, yaitu bagaimana Allah menciptakan manusia. Itu yang pertama ya, bagaimana Allah menciptakan manusia. Nah, Allah menciptakan manusia itu dari debu dan tanah. Dan Allah memberikan nafas kehidupan. Allah berfirman, jadilah manusia. Dan Allah memberikan nafas bagi manusia. Kita bersyukur, kita punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita setiap hari. Dia memberikan kita kehidupan. Dan Allah sungguh mengasihi ciptaannya yang paling istimewa, yaitu manusia. Dan yang kedua yaitu adik-adik, mengapa Allah menciptakan manusia? Nah, mengapa Allah menciptakan manusia? Dalam penciptaan Allah, Allah telah menciptakan pohon-pohon, burung-burung. Allah telah menciptakan ikan-ikan di laut dan semua isi yang ada di dunia ini. Untuk siapa? Ya, itulah untuk manusia rawat. Nah, jadi adik-adik, apa yang Tuhan Allah telah ciptakan tidak boleh dirusak oleh manusia ya. Nah, karena itu adalah ciptaan Allah untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, untuk itu Allah sangat mengasihi kita. Dia menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita setiap hari. Apa tugas kita sebagai manusia? Yaitu memelihara ciptaan Allah. Dan yang ketiga adik-adik, diciptakan untuk dekat dengan Allah. Yang ketiga apa? Dan apa yang Allah hendak bagikan kepada manusia? Nah, adik-adik, apa yang hendak Allah bagikan kepada kita sebagai ciptaannya yang paling mulia? Adik-adikku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah menghantar kita memasuki tahun yang Dia anugerahkan buat kita, yaitu 2021. Apa yang harus kita pegang di tahun ini? Marilah yang pertama, kita lebih taat kepada Allah. Kita lebih setia kepada Allah yang telah memelihara kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita dekat dengan Allah. Agar Allah membagikan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Agar Allah menganugerahkan berkat yang mengalir dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita buat sebagai anak Tuhan? Coba adik-adik yang di rumah, apa yang adik-adik harus buat sebagai anak Tuhan? Itu pertama tadi apa? Taat kepada Allah. Yang kedua, setia kepada Allah. Dan yang paling utama, komunikasi kita dengan Allah, yaitu berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh melalui doa kita, agar Allah mengasihi kita. Ayo, mulai sekarang adik-adik harus banyak berdoa, berbicara langsung dengan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah adik-adik di sekolah, apapun yang menjadi masalah adik-adik di rumah, apapun yang menjadi masalah adik-adik dalam menghadapi pandemi ini, mari sampaikan lewat doa adik-adik kepada Allah.
Allah sungguh luar biasa mengasihi kita, dan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan menjawab dan menjamah setiap kehidupan kita. Menunggu jawaban dari Tuhan, yang utama adalah sabar dan tetap taat dan setia, dan tetap kita saling mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi adik, mengasihi kakak, mengasihi siapapun keluarga yang ada di sekitar kita. Karena Allah sudah menyediakan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, tetap sukacita, jangan selalu membantah kepada orang tua, dan tetap jaga kesehatan dalam menjalani pandemi ini. Kita yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, dan bila keluar rumah jangan lupa memakai masker. Dan tetap setia dan taat kepada Allah lewat doa yang terus kita sampaikan kepada Allah agar Allah memelihara kehidupan kita setiap hari. Nah, jangan lupa selalu baca firman di rumah. Teristimewa firman kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-22. Baca di rumah ya, menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita yang masih Tuhan Allah anugerahkan setiap hari untuk kita semua. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kehidupan kita semua. Shalom adik-adik. Ya, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya, Kakak Lani akan membacakan pokok-pokok doa kita pada minggu ini. Yang pertama, kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu bersama orang tua. Yang kedua, kita akan berdoa buat pemerintah dalam penanganan COVID-19. Yang ketiga, kita akan berdoa buat kakak-kakak pelayan anak. Yang keempat, kita akan berdoa buat anak-anak terlantar, anak-anak fakir miskin, anak-anak yatim piatu. Yang kelima, kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini. Nah, adik-adik di rumah, saatnya kita akan berdoa. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan tadi pokok doa sudah dibacakan oleh Kakak Lani. Dan sekarang Kak Vina akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang selalu menjaga kami, yang terus memberkati kami. Di tahun ini, tahun 2021, Tuhan terus menjagai kami, dan Tuhan terus memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati agar firman ini terus tertanam dalam hati kami. Puji-pujian boleh membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh dilakukan oleh kakak-kakak pelayan, kiranya terus diberkati. Berkati Kakak Lia yang sudah membawakan firman, berkati kehidupan keluarga Kakak Lia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua teman-teman kami, para fakir miskin. Saat ini mereka Bapa mungkin tidak memiliki makanan dan minuman, tetapi biarlah Tuhan akan memberkati mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan memberkati kami semua anak-anak. Kami saat ini Tuhan belum bisa bersekolah, kami belum bisa bebas untuk bermain, kami hanya bisa belajar dari rumah, tetapi biarlah Tuhan yang akan menolong agar kami boleh tetap dikuatkan, disehatkan oleh Tuhan, dibentengi oleh pasukan malaikat surgawi, sehingga kami pun tetap sehat, kuat senantiasa. Tuhan berkati mama dan papa kami, agar mereka pun terus diberkati, kesehatan diberkati, pekerjaan mama dan papa kami, oma kami, opa kami, dan semua kaum keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pemerintah kami, agar pemerintah dapat menemukan obat vaksin COVID, agar kami pun semua boleh terbebas dari COVID ini. Tuhan berkati, dan kami percaya Tuhan, penyakit ini akan segera berakhir sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami boleh bebas untuk bermain, kami bebas untuk bersekolah. Tuhan tolong
Kami terus berseru meminta kepada Tuhan agar Tuhan menolong kami semua dan COVID-19 ini boleh segera berakhir. Terima kasih untuk semua kakak-kakak pelayan yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka masing-masing. Orang tua mereka pun diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Dan hari ini kami juga sudah memberikan persembahan. Mari Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan terus disebarluaskan oleh semua kakak-kakak pelayan. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati, dan biarlah berkat Allah terus turun atas kehidupan kami semua. Dan kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekian ibadah kita pada hari ini. Untuk adik-adik yang ada di rumah, Tetap jaga kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Terkau deep, deep down, down, deep down in my heart. Terkau deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi dengan Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali.